Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Zinur Rahmat dengan NPM 247822066. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet semester 3 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum yang kemarin sudah kita lakukan. Hanya saja di sini terdapat beberapa tambahan. Untuk alurnya sebenarnya dari awal itu sama saja, teman-teman. Tidak ada perubahan, hanya saja pada bagian akhir itu sedikit kita berikan tambahan pada bagian kontainer di routernya ya, teman-teman. Dan akan sedikit kita konfigurasi di web browser. Mungkin sini saya akan sedikit mengulas apa yang sudah kita lakukan pada praktikum sebelumnya. Di sini sama, untuk perangkat yang kita gunakan itu ada dua, yaitu ESP8266 dan MCU. Dan sensor suhu yaitu DHT22. Nah, di sini kita pada awalnya di sini kita terlebih dahulu pada bagian kita masuk ke Docker Netscope. Di sini kita ke bagian image, kita cari Node-RED, teman-teman. Node-RED. Nah, Node-RED, Node-RED. Nah, sini kita pilih pada bagian yang paling atas. Kalau sudah ketemu, kemudian kita pilih pool, teman-teman. Nah, ketika sudah kita pilih pool, kemudian pada bagian image dia akan muncul di sini, teman-teman. Mana sih? Kurang ajar. Ini, mana sih? Node thread. Nah, ini ya, teman-teman. Node thread. Sini. Kemudian kita masuk pada bagian kontainer. Kita run terlebih dahulu, teman-teman. Di sini. Kita klik run pada bagian image node thread-nya. Kemudian di kontainer, di sini terdapat Node-RED yang sudah kita runkan tadi ya teman-teman di sini. Sebelumnya teman-teman setelah kita install di sini Node-RED, kita runkan tadi teman-teman. Di sini kita pada bagian port kita isi dengan 1880 ya. 1880. Setelah itu kita klik run teman-teman. Oke, kalau kita sudah klik run, kita masuk ke kontainer. Di sini kita pastikan bahwasanya pada bagian Node-RED-nya aktif ya teman-teman. Di sini aktif ditandakan dengan running atau ada titik hijau yang menunjukkan bahwasanya kontainer kita sudah berjalan. Kemudian kita masuk kepada bagian Arduino IDE. Di sini pada bagian Arduino IDE sama aja. Dan di sini kita menggunakan kode yang sama dan kita harus sudah mengatur pada bagian toolsnya dan kita masuk kepada bagian MQTT teman-teman. Pada bagian MQTT di sini kita sama. Di sini kita coba jalankan connect. Dan di sini dia sudah mengirimkan data. Kemudian kita pindah pada bagian di sini, teman-teman. Tambahan pada praktikum kali ini yaitu kita masuk ke pada bagian web browser. Nah, di sini ini kita hapus aja dulu, teman-teman. Nah, di sini kita klik ketikkan IP yang kita dapatkan di laptop kita, teman-teman. Kemudian setelah kita ketikkan IP kita, kemudian kita titik dua. Kemudian kita masukkan port yang ada di Node-RED kita tadi yang kita pasang di waktu kita ngeran pada bagian Node-RED, teman-teman. Tadi kan saya memasukkan 1880 ya, teman-teman. Maka di sini saya ketikkan juga 1880 ya. Dan di sini teman-teman, untuk langkahnya,
Di sini kan sudah ada penyesuaian teman-teman. Sini kita harus menyediakan ini teman-teman yang kita pasang di sini. Kita di sini dia tidak langsung terpasang. Kita harus menyediakannya terlebih dahulu. Kita masuk pada bagian DHT, MQ, MQTT teman-teman, MQTT. Nah di sini kita pilih yaitu MQTT in ya teman-teman, input ya. Kemudian kita pilih function, kita pilih function teman-teman. Kita udah pilih function. Selanjutnya kita keluarkan ini teman-teman, gauge teman-teman. Nah sebelumnya pada bagian awal sebenarnya gauge ini tidak tersedia di sini ya teman-teman. Nah, untuk kita mencarinya di mana? Di sini kita masuk pada bagian yang garis tiga di sini bagian menu. Kita masuk ke minutes plate. Kemudian kita di sini klikkan Gauge, teman-teman. Gauge. Nah, di sini Node-RED dashboard, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman, kita masuk ke bagian install. Kemudian kita ketikkan Gauge di sini Node-RED dashboard, teman-teman. Oke. Kalau sudah selesai, kita cari di sini namanya itu Gauge. Kemudian kita tarik saja pada bagian sini itu. Nah, nah kalau kita sudah terpasang, semua itu di sini kita sudah terpasang, jangan lupa untuk kita sambungkan. Untuk menyambungkan sendiri di sini mudah teman-teman. Contohnya yaitu seperti kita klik pada bagian sini, kemudian kita di sini terdapat akan semacam seperti kabel, maka harus selanjutnya kita arahkan saja pada bagian yang akan kita sambungkan, teman-teman. Nah, ketika sudah di sini semua sudah tersambung, kita kita ada sedikit yang harus kita setting pada bagian MQTT-in-nya. Di sini kita setting untuk bagian servernya sendiri. Di sini saya memilih untuk memberikan Node-RED saja ya teman-teman, namanya Node-RED. Tapi di sini kalau misalnya memilih untuk mengisikan IP juga tidak apa-apa. Kemudian pada bagian action, subscriber to single topic. Kemudian pada bagian topik, di sini kita ketikkan topik yang kita tempelkan pada bagian kode di Arduino IDE tadi ya teman-teman. Di sini topiknya yang saya gunakan di kodenya tadi yaitu Polinella slash IoT slash NPM slash DHT22. Pada bagian QoS, di sini biarkan saja pada bagian 2. Outputnya di sini kita tidak setting. Selanjutnya kita klikkan tambah. Nah, pada bagian di sini, teman-teman server, di sini kita ketikkan yaitu IP yang kita gunakan atau yang kita dapatkan di perangkat laptop kita, teman-teman. Yaitu di sini laptop saya mendapatkan 192.168.1.11, teman-teman. Kemudian pada portnya di sini kita isi saja 1883. Untuk security, security di sini kita opsional, teman-teman ya. Ketika kita menggunakan pada bagian Arduino IDE yang tadi kita menggunakan, maka pada bagian MQTT-nya juga harus kita konfigurasi dan selanjutnya pada bagian Node-RED juga harus kita konfigurasi, teman-teman. Hanya saja sini saya tidak menggunakan security, jadi kita hanya setting pada bagian connection. Ketika kita sudah setting semuanya, kita klik update dan kemudian kita klik done, teman-teman. Kita deploy, oke, ketika sudah deploy, di sini akan statusnya pada bagian MQTT in yaitu connected ya teman-teman. Kemudian pada function di sini function pertama, di sini saya untuk humidity teman-teman untuk kelembapan. Di sini kita klikkan kodenya yaitu msg.pilot sama dengan msg.pilot dan humidity titik koma teman-teman. Kemudian kita enter pada bagian bawahnya kita ketikkan return msg titik 2. Kemudian kita down. Untuk pada bagian gauge sendiri di sini kita harus memasukkan kita harus memberi teman-teman
membuat grup. Ya, di sini saya memiliki grup yaitu monitoring dan tabnya itu suhu, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai kita langsung ke edit lagi saja. Suhu, kemudian namanya suhu. Kemudian di sini pada bagian icon kita isikan dashboard saja, teman-teman. Sebenarnya di sini terserah teman-teman semua mau membuat apa. Yang penting teman-teman semua harus sesuaikan dengan yang selanjutnya nanti. Ketika sudah selesai, di sini kita klik update. Kemudian pada bagian tipenya di sini kita klik gauge. Kemudian pada bagian label saya ketikkan kelembapan. Kemudian untuk value format di sini saya humidity. Nah, kemudian untuk unitnya sendiri di sini memilih untuk dikenakan ini apa sih, speedometer, teman-teman untuk membaca suhu. Maka di sini saya akan memberikan simbol suhu, teman-teman. Nah, kemudian pada bagian range di sini teman-teman semua silahkan sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah, untuk bagian saya sendiri di sini saya untuk minimalnya 0, kemudian untuk suhu maksimalnya itu pada bagian 100 derajat ya. Kalau sudah selesai kita langsung down. Pada bagian temperatur teman-teman di sini sama, hanya saja pada sesuaikan function temperaturnya. Yang tadi pada bagian humidity kita di sini pada isi humidity, di sini kita sesuaikan kita mengisi temperatur ya teman-teman. Dan down. Untuk kelembapan kita di sini kalau teman-teman kita ingin ditampilkan dalam satu browser saja, maka di sini kita harus memilih satu grup, teman-teman. Nah, gauge, kemudian kita label temperatur, kita sesuaikan, kemudian value formatnya kita di sini temperatur juga, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai kita klik done. Kalau sudah selesai semua, teman-teman, di sini sudah selesai, kemudian pada bagian MQTT-nya sudah berstatus connected. Kita masuk pada bagian tab baru pada bagian brosurnya. Kita ketikkan lagi IP kita 192.168.1.11, kemudian titik 21880/UI, teman-teman. Nah, nah di sini dia akan menampilkan untuk speedometernya dari yang kita konfigurasi di Node-RED tadi, teman-teman. Di sini untuk pada bagian temperatur dan sudah kelembapan, teman-teman. Kenapa bisa ada dua, teman-teman? Di sini ada kelembapan dan temperatur. Nah, dikarenakan tadi kita membuat kedua kedua ini temperatur dan kelembapan ini kita masukkan ke dalam satu grup, teman-teman. Maka akan ditampilkan dalam satu layar saja, teman. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk praktikum kali ini, teman-teman. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.